You know I'm robbing you right now. How'd you cut him? I'll do the trick. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Breaking and Exiting. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai perampok rumah amatir dan udah beberapa kali berhasil merampok rumah bersama sepupunya. Lalu pada suatu ketika, pria ini harus merampok rumah seorang diri dan dia malah bertemu dengan pemilik rumah, yaitu seorang wanita yang ingin bunuh diri gara-gara diputusin oleh pacarnya. Pria ini pun akhirnya merasa kasihan kepada wanita tersebut, sehingga dia selalu menjaganya agar tidak bunuh diri, tapi seiring berjalannya waktu mereka berdua malah jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Harry dan sepupunya bernama Chris yang sedang mengintai sebuah rumah. Ceritanya mereka berdua ini berprofesi sebagai perampok rumah amatir, dan sebelum Harry dan Chris melakukan aksi mereka, Harry udah lebih dulu mengintai target incarannya selama berhari-hari. Karena udah berkali-kali merampok rumah, Harry dan Chris sudah tahu mana barang-barang yang harus mereka ambil, dan nantinya Harry akan menjual barang curian mereka secara online. Selain itu, Harry punya kebiasaan aneh yaitu kencing di rumah korbannya, yang membuat Chris bertanya-tanya kenapa dia nggak sekalian berak aja untuk meninggalkan jejak yang lebih jelas. Di saat mereka sedang nyantai-nyantai, Chris tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin berhenti menjadi perampok dan akan bekerja di bidang lain. Kebetulan teman bibi mereka menawarkan pekerjaan sementara di sebuah tempat, jadi Chris berencana untuk menerima tawaran itu karena dia nggak mau menjadi perampok rumah sampai tua. Mendengar jawaban itu, Harry malah mengira kalau Chris sedang bercanda, karena menurutnya mereka nggak punya keahlian lain selain membobol rumah dan mencuri barang-barang. Bahkan Harry berbicara tentang rumah yang akan mereka rampok, dan hal itu membuat Chris merasa jengkel, sehingga dia mengatakan kalau rumah berikutnya adalah aksi terakhirnya. Dalam kehidupannya, Chris diceritakan punya seorang pacar bernama Lana dan hubungan mereka baru berjalan selama beberapa bulan. Ternyata Lana ini mengetahui kalau Harry dan Chris adalah perampok rumah, jadi ketika Harry bercerita kalau Chris mendapat pekerjaan lain, Lana juga menyarankan Harry agar berhenti menjadi perampok. Berbeda dari pemikiran Chris, Harry lalu mengatakan kalau dia sangat menyukai pekerjaan ini dengan alasan dia udah ahli dalam membobol rumah dan menggasak barang berharga. Di sini Harry sebenarnya udah bosan berpacaran dengan Lana, jadi dia sengaja bersikap cuek dan gak peduli, sehingga Lana yang kesal akhirnya mengakhiri hubungan mereka. Harry, do you love me? What? I tell you I'm leaving and you don't try to stop me or ask me where I'm going. Beberapa hari kemudian, Harry dan Chris kembali melakukan aksi mereka, dan kini target mereka adalah rumah yang akan ditinggal liburan oleh pemiliknya. Namun Harry menyuruh Chris agar menunggu sebentar, karena dia udah bisa menebak kalau pemiliknya akan kembali untuk mengambil barang-barang yang mungkin ketinggalan. Begitu pemiliknya benar-benar udah pergi, Harry dan Chris lalu segera masuk ke rumah tersebut, tapi Harry malah mengajak Chris untuk bersantai sambil minum-minum. Chris yang kesal pun akhirnya memaksa Harry untuk segera mencuri barang, agar mereka berdua bisa cepat keluar dari rumah ini, karena takutnya aksi mereka akan ketahuan oleh orang lain. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang pemilik rumah sebut saja bernama Hank yang akhirnya melihat kalau Chris sedang mengambil elektronik.
Chris yang panik kemudian segera memanggil Harry agar segera pergi, di mana mereka berdua untungnya berhasil meloloskan diri karena Hank nggak sanggup menangkap dua orang. Sesampainya di apartemen, Harry malah kelihatan seneng dengan kejadian barusan, padahal mereka berdua hampir aja ketangkap dan bisa masuk penjara. Chris pun akhirnya merasa nggak betah menghadapi sikap Harry, jadi hari itu juga dia memutuskan untuk berhenti karena dia nggak mau mempertaruhkan hidupnya demi pekerjaan ini. Okay, I told you, man. I don't want to risk my life. Hey, if you close that door, there's no coming back. Keesokan harinya saat akan membobol sebuah rumah, Harry kemudian mencoba menelpon Chris yang ternyata serius untuk berhenti menjadi perampok. Harry pun akhirnya melakukan aksinya sendirian, dan seperti biasa dia dengan mudah masuk ke dalam rumah tersebut untuk menggasak semua barang berharga yang bisa dia temukan. Ketika Harry kencing seperti biasanya, dia tiba-tiba melihat seorang wanita bernama Daisy yang mengatakan kalau dia nggak peduli jika Harry ingin mencuri semua barang di rumahnya. Ternyata Daisy ingin bunuh diri dengan cara overdosis, tapi karena Daisy salah dalam meminum obat, Harry akhirnya dengan baik hati membantunya untuk memilih obat yang tepat. Dakota, I'll do the trick. The door. Di tengah perjalanan pulang, Harry tiba-tiba jadi kepikiran pada keadaan Daisy, di mana dia akhirnya kembali ke rumah itu untuk menolong Daisy. Awalnya, Harry sempat ragu meninggalkan Daisy sendirian, tapi akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di rumah itu karena takutnya Daisy kembali mencoba untuk bunuh diri. Setelah menunggu selama beberapa jam, Daisy akhirnya terbangun dengan perasaan kesal dan bertanya-tanya kenapa Harry masih berada di rumah ini. Sejak saat itulah Harry selalu mengikuti Daisy dengan alasan dia takut kalau Daisy akan melaporkannya kepada polisi karena Harry telah mencuri barang-barang di rumah ini. Actually follow me everywhere? Why didn't you just... Anyways. You're joking. Melihat Daisy merasa putus asa, Harry kemudian ingin membuatkannya makanan sambil bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada Daisy. Harry lalu mengatakan kalau dia udah mengintai rumah ini berkali-kali untuk memastikan kalau rumah ini nggak ada anjing penjaganya, sehingga dia merasa aman untuk melakukan perampokan. Gun owners are mean doggies. Beberapa hari yang lalu, Harry ternyata sempat melihat seorang pria keluar dari rumah ini, jadi dia langsung beranggapan kalau Daisy tinggal serumah dengan pacarnya. Daisy pun akhirnya bercerita kalau dia udah bertunangan dengan pria bernama Peter, namun karena hubungan mereka baru putus hari ini, Daisy jadi merasa patah hati dan ingin bunuh diri. Yeah, we were engaged. Is that much salt? Yeah, salt makes everything taste better. Setelah mereka selesai makan malam, Harry kemudian bercerita tentang sepupunya bernama Chris yang kini udah berhenti menjadi perampok. Ternyata Harry masih merasa kesal dengan keputusan Chris yang lebih memilih untuk menerima pekerjaan sementara, dan menurut versinya hal itu nggak bisa membuatnya bahagia. The guy just thinks he's gonna be happy working at a temp job. Selain berbicara soal Chris, Harry lalu bertanya kenapa Daisy ingin bunuh diri di kamar mandi, padahal di rumah ini dia punya kolam renang untuk menenggelamkan diri tanpa overdosis. Harry pun kembali menemani Daisy kemanapun dia pergi, sampai pada akhirnya Daisy merasa kelelahan dan tanpa sadar dia malah ketiduran di sebelah Harry. Keesokan paginya, Daisy yang masih melihat keberadaan Harry kemudian jadi penasaran apa yang sebenarnya Harry inginkan di rumah ini. Tentu aja Daisy merasa kesal karena Harry terus menempel kepadanya, jadi dia langsung mengusir Harry dari rumah ini agar Daisy bisa bunuh diri dengan tenang. Oh. Stop.
Setelah perdebatan yang cukup panjang, Harry akhirnya setuju untuk pergi dari rumah tersebut dengan syarat dia ingin membuatkan makanan terakhir sebelum Daisy meninggal. Awalnya Daisy berpikir kalau Harry ingin mengajaknya untuk berkencan, tapi dia akhirnya setuju dengan syarat tersebut karena Harry berjanji akan meninggalkannya sendirian. Come on. Yeah, Peter's a vegetarian, so good luck finding that in this house. Sesuai kesepakatan mereka, Harry kemudian mengajak Daisy untuk pergi berbelanja karena mengetahui kalau di rumah ini nggak ada bahan makanan. Dan singkat cerita, saat mereka kembali ke rumah, Harry lalu meminta Daisy agar berdandan dengan cantik, mengingat makan malam ini adalah makanan terakhir sebelum bunuh diri. Just thought maybe you'd want to look better when you die. Sesuai permintaan Harry, Daisy lalu mencoba beberapa gaun yang cocok untuk dirinya, dan dia juga mulai berdandan seperti akan pergi berkencan. Di sisi lain, Harry sibuk memasak sambil menerima telepon dari Chris, dan karena dia nggak mau kalah dari Daisy, Harry juga berganti pakaian formal yang kebetulan ia simpan di dalam mobil. Setelah semua persiapan udah selesai, Harry merasa terkejut melihat penampilan Daisy yang tentunya lebih cantik dari sebelumnya. Di satu sisi, Daisy juga terkesan dengan apa yang disiapkan oleh Harry, karena suasana makan malam ini terasa cukup romantis, seperti pasangan kekasih yang sedang berkencan. Nice suit. Oh, this whole thing. To you. To me. Yeah, this is your... Sebagai perampok amatir, Harry ternyata cukup berbakat dalam memasak makanan, sehingga Daisy langsung memuji kemampuan Harry yang di luar perkiraannya. Mereka berdua lalu mulai berbicara tentang kehidupan setelah kematian, di mana Daisy nggak terlalu yakin dengan hal-hal seperti itu, dan dia juga nggak tahu apa yang akan terjadi setelah dia meninggal. Do you actually believe in all that stuff? How did we come to exist, or what can we do? Setelah mereka selesai makan malam, Harry kemudian kembali bertanya kepada Daisy apa alasannya dia ingin bunuh diri. Daisy pun akhirnya mengatakan kalau hidupnya nggak pernah berjalan dengan baik, bahkan dia nggak ingat tentang momen-momen bahagia dalam hidupnya yang bisa dia jadikan alasan untuk tetap hidup. Those moments in life, they'll always remember because of it. Nothing on the inside. Mendengar jawaban itu, Harry lalu punya ide untuk membuat kenangan berharga bagi Daisy, di mana dia mengajak Daisy untuk berdansa sambil bercerita tentang masa kecilnya. Selain itu, Harry juga mengajak Daisy untuk bersenang-senang dengan bermain permainan apapun yang ada di rumah ini, sampai pada akhirnya dia berhasil membuat Daisy tertawa bahagia. Beberapa saat kemudian, Harry dan Daisy tiba-tiba didatangi oleh polisi yang mendapat laporan dari tetangga sebelah kalau mereka terlalu berisik. Untungnya, Daisy punya alasan kalau mereka sedang merayakan hari jadi yang pertama, sambil meminta maaf atas keluhan tersebut dan berjanji kalau mereka nggak akan mengulanginya. Sir, we've received a noise complaint from some of your neighbors. I know you guys are just doing your job, and we really appreciate. Tapi begitu para polisi itu udah pergi, pikiran Daisy tiba-tiba aja kembali seperti semula dan menjadi sangat marah karena Harry ingin menghalanginya untuk bunuh diri. Kebetulan pada saat itu Daisy mendapat telepon dari Peter, di mana Harry merasa kalau usahanya ini hanyalah sia-sia, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Daisy. Why are you leaving? I'm doing what you asked me to do. But why? I don't understand. Di tengah perjalanan pulang, Harry merasa sangat kesal kepada Daisy karena usaha dan perhatiannya dalam 2 hari ini seakan-akan gak ada artinya. Awalnya, Harry berpikir kalau dia gak akan kembali ke rumah itu, namun tiba-tiba aja dia berubah pikiran dan merasa khawatir pada keadaan Daisy yang mungkin aja sedang bunuh diri. Sesampainya di tempat tujuan, Harry langsung mencari keberadaan Daisy, dan pada akhirnya dia berhasil menemukan Daisy yang ternyata udah tenggelam di kolam renang. Tentu aja Harry merasa panik melihat Daisy yang gak sadarkan diri,
sehingga dia berusaha untuk memberikan pertolongan pertama, dan untungnya nyawa Daisy masih bisa terselamatkan. Daisy? Setelah berhasil menolong Daisy, Harry akhirnya mengaku kalau tanpa sadar dia udah menyukai Daisy sejak pertama kali mereka bertemu. Daisy pun akhirnya meminta Harry agar tidur di sebelahnya, karena ternyata Daisy mulai tertarik dengan sosok Harry yang selama ini udah banyak menolongnya dan membuatnya merasa bahagia. Karena Daisy belum bisa tidur, dia lalu mengajak Harry untuk mengobrol dan bercerita tentang masa kecilnya kalau dia pernah menolong temannya yang lagi dibully oleh anak lain. Sekarang Daisy merasa semakin nyaman berada di dekat Harry, jadi mumpung mereka berdua sama-sama saling menyukai, Daisy akhirnya mengajak Harry untuk berbuat khilaf. Keesokan paginya saat Harry sedang membuat kopi, dia tiba-tiba merasa terkejut dengan kedatangan pria bernama Peter dan pacarnya yang bernama Cynthia. Sebenarnya rumah ini adalah rumah milik Peter, di mana ternyata Peter dan Daisy udah putus hubungan dari setahun yang lalu, gara-gara Peter berselingkuh dengan Cynthia yang merupakan sahabat Daisy. Have you been going through our mail? I can't. Mengetahui rumahnya udah dibobol, Peter yang emosi lalu menuduh Daisy sebagai wanita gila. Oleh karena itulah hubungan mereka nggak bisa berjalan dengan baik. Namun Harry nggak percaya dengan ucapan Peter, dan karena takut kalau Peter akan melaporkan mereka kepada polisi, Harry akhirnya membuang ponsel Peter dan Cynthia ke saluran pembuangan. The address is fuck up. And you drive a hybrid. Hey! Sebelum mereka pergi dari rumah itu, Harry kemudian menyuruh Daisy untuk meluapkan emosinya karena mereka berdua telah berselingkuh dan merusak hidupnya. Harry pun akhirnya mengajak Daisy untuk tinggal di apartemennya, namun tanpa disangka dia malah terkena karma karena barang-barang berharganya ternyata udah digasak orang. I'm honestly not feeling super stoked about lying to you, so... You hungry? I'll make you breakfast. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Breaking and Exiting. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.